Shalom. Haleluya, masih saya doang yang ngomong shalom dan dijawab hanya oleh Yusuf. Ada shalom. Semuanya dalam sukacita. Duit masih banyak. ATM masih berlimpah. Haleluya. Bener gak tuh? Amin. Biasa soalnya ini udah tanggal-tanggal 11 ya. Ini udah rawan-rawan ini biasanya. Kayak biasanya kalau saya khotbah di tanggal-tanggal segini ya, kepala miring-miring dikit lah udah gini nih. Nanti tanggal 20-an baru begini udah. Tapi saya percaya semuanya dalam sukacita, amin. Hari ini kita masih dalam tema penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di Ulangan 32 ayat 11. Hari ini saya mau berbagi kepada firman Tuhan. Saya pelajari bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Nah, satu ayat ini kita akan baca sama-sama, Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ini kalau kita baca itu judulnya adalah nyanyian. Tahukah saudara nyanyian ini adalah nyanyian terakhir ya sebelum dia dipanggil Tuhan. Saudara tahu Musa itu adalah nabi yang membawa Israel keluar dari Mesir dan dijanjikan bahwa mereka akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Saya mau tanya nih sebelum kita baca. Ada yang tahu di sini kenapa Musa tidak masuk? Ada yang tahu? Itu ada ayatnya, ada kisahnya. Pernah dengar di Masa dan Meriba? Nah, di situ. Tapi ada sesuatu pewahyuan yang luar biasa di situ. Nanti kita akan pelajari sama-sama. Kalau boleh nanti waktu kita komsel ya, kita akan pelajari. Saya akan sharing di situ. Saya baru baca literaturnya, baru baca. Itu ada suatu pewahyuan yang luar biasa. Padahal Musa cuman pukul, dalam tanda kutip, cuman pukul batu. Padahal sebelumnya kalau kita secara logika manusia, dia pernah melakukan yang kayaknya lebih parah. Dapat loh batu, 2 loh batu baru ditulis Tuhan, dibanting hancur. Tahu nggak cerita itu? Kalau nggak tahu harus kembali ke sekolah minggu. Tahu kan? Baru turun dari gunung, dihancurkan. Lebih parah itu tetap pukul batu. Pukul batu kita tiap hari pukul batu. Tapi ada pewahyuan di situ. Nanti kita belajar di komsel ya. Nah, biar semua ikut komsel nanti di sel group, oke? Kita akan baca situ. Tapi ada sesuatu di situ. Padahal dia membawa bangsa yang jutaan, itu bukan cuma ratusan ribu ya, jutaan. Keluar dari Mesir mau masuk tanah perjanjian. Nah, satu ayat ini memberi hikmat pada saya untuk sharing bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup saya dan dalam hidup saudara sebagai orang-orang percaya. Saya mau tanya semuanya di sini disertai Tuhan? Amin. Ada yang aminnya luar biasa. Dalam sukacita, ada yang aminnya lemes. Bisa kelihatan itu. Apakah saudara pernah meragukan penyertaan Tuhan? Kalau saya kan orang yang jujur, meskipun pendeta, hamba Tuhan, saya jujur. Ada saat-saatnya ya kan. Saya disertai Tuhan, kok saya kena masalah. Kok persoalan saya tuh datangnya bareng-bareng. Udah jatuh, ketimpa tangga, kejatuhan cicak, diserempet kucing. Kenapa itu terjadi? Padahal saya kan disertai Tuhan. Pernahkah bertanya seperti itu? Saking seringnya sampai gak bisa jawab ya. Saya jujur, saya juga pernah mengalami. Tapi toh sampai hari ini, firman Tuhan katakan, pencobaan, ujian yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan memberi jalan keluar buat setiap kita. Kalau sampai hari ini saya bisa bernafas, itu bukti penyertaan Tuhan masih ada. Sempurna dalam hidup kita. Waktu saya pelajari tentang bangsa Israel keluar dari Mesir, sampai ke tanah perjanjian. Ini adalah merupakan suatu perjalanan yang luar biasa. Luar biasa pertama, luar biasa kesabarannya Tuhan. Kesetiaannya Tuhan luar biasa buat bangsa ini. Ada kata kunci di situ untuk bangsa ini.
yang keluar dari perbudakan itu. Sungut-sungut, pernah baca? Oh, itu sungut-sungutnya nggak berhenti. Itu untung saya bukan Tuhannya. Kalau saya yang Tuhannya, waduh, udah enak saya sama bangsa ini. Bayangkan, mereka baru keluar dari perbudakan, baru lihat mujizat 10 tulah. Baru keluar, lagi dikejar sama Firaun, dikejar, mereka udah mulai sungut-sungutnya. Tuhan keluarkan kita untuk mati, untuk dibunuh sama tentara Firaun. Akhirnya Tuhan ngapain? Tuhan sabar kan? Pakai tongkat. Musa belah, mujizat besar itu terjadi. Setelah lewat itu laut terbelah, dia lihat apa yang terjadi. Mereka lapar. Tuhan, sungguh-sungguh tuh. Tuhan keluarkan kami dari Mesir untuk mati kelaparan di padang gurun. Enakan di Mesir, ada pizza, ada hamburger, nggak tahu juga kan di sana waktu itu kan. Di sini kami mati kelaparan. Tuhan ngapain? Turunkan roti mana? Makanan dari langit, dari surga. Dan menurut penelitian, makanan itu yang membuat bangsa Israel itu bangsa yang luar biasa. IQ-nya di atas rata-rata. Habis setiap hari makan, gak boleh disimpan, masih ada yang simpen kan. Padahal setiap hari selalu baru, gak pernah habis. Udah tiap hari makan roti, mana ada saatnya bosen Tuhan. Makan roti terus. Sekali-sekali mau rendang gitu kan. Akhirnya Tuhan curahkan burung. Habis makan, jalan lagi. Aduh Tuhan, haus. Tuhan, saya di Mesir, saya bisa minum sepuasnya. Di sini padang gurun gak ada air. Akhirnya Tuhan ngapain? Kasih air dari batu. Bukan air biasa lagi, Coca-Cola. Manis kan? Iya kan? Sungut-sungut terus setiap. Tapi penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan bisa kita pegang, bisa kita lihat. Jadi menurut saudara, Bapak Ibu Saudara, sabar itu ada batasnya atau enggak? Kalau ada batasnya itu namanya bukan sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Kita baca sama-sama. Saya bacakan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Inilah gambaran penyertaan Tuhan terhadap suatu bangsa, bangsa Israel. Ini juga gambaran penyertaan Tuhan buat kita orang-orang percaya. Banyak di antara orang-orang Kristen, bukannya banyak lagi, banyak banget orang-orang Kristen yang kepinginnya setelah terima Tuhan, setelah dibaptis, setelah jadi Kristen, Tuhan sertai kita. Katanya kan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Berarti saya nggak ada masalah dong. Nah, harus baca nih ayat ini. Saudara sering dengar kita semua digambarkan sebagaikan Raja Wali kan? Pernah nyanyi kan? Kami bagai Raja Wali, kami bisa. Raja Wali itu bukan burung biasa. Dia bisa terbang di atas awan. Saya akan jelaskan sedikit. Saya baca tentang Raja Wali ini, tentang ayat ini. Kurang lebih saya gambarkan sedikit ya. Raja Wali itu burung yang dipakai di semua negara. Ya kan? Di Amerika dipakai itu burung Raja Wali kan, sebagai ada lambang militernya di mana-mana. Bahkan di negara kita juga pakai apa? Nah, itu kan Raja Wali juga kan? Sejenis Raja Wali, sejenis eagle kan? Kalau Bapak Saudara tahu. Itu menggambarkan burung yang besar, yang hebat, yang bisa terbang di atas awan dan bisa menatap matahari. Matanya bisa lihat langsung ke matahari. Nah, ilustrasinya kayak gini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Raja Wali itu dia kalau bertelur, telurnya nggak banyak. Telurnya maksimal cuman 3, 2, kadang-kadang 1. Nah, waktu dia, ini kehidupan Raja Wali ya. Saya sharing ilustrasi ini supaya kita benar-benar ngerti.
Kita akan bandingkan dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kekristenan. Dia bertelur, dia nggak taruh telurnya sembarangan di atas pohon, enggak. Dia harus taruh telurnya di atas bukit batu, di atas gunung batu. Karena musuhnya itu kayak serigala, rubah. Tahu ya serigala, rubah, harimau, singa. Itu musuhnya yang bisa ngambil telurnya. Karena itu merupakan makanan yang sangat diincar oleh hewan-hewan musuhnya, elang Raja Wali itu. Maka dia taruh di atas gunung batu. Saudara tahu bagaimana dia membuat sarangnya? Pertama, dia ambil ranting-ranting yang berduri. Dia susun, itu yang paling luar. Supaya apa? Supaya melindungi telurnya. Setelah itu dia ambil daun-daunan kering, kayak jerami-jerami kering. Dia taruh, dia susun itu semuanya di situ. Dan yang bagian yang terakhir, setelah dia taruh rumput-rumput kering, daun-daun kering, itu nyaman tuh kan ya. Dia cabut bulunya sendiri. Ditaruh ke sarangnya. Wah, itu kasurnya itu luar biasa, itu mengalahkan kasur bulu angsa pasti ya kan. Enak banget, lembut banget. Setelah bertelur dia taruh telurnya di situ. Dia jaga, dia ramein, dia lindungin sampai bertelur. Sampai menetas, iya. Bertelur sampai telurnya menetas. Setelah telurnya menetas, harus dikasih makan dong. Ya, tahu nggak bagaimana burung Raja Wali memberi makan kepada anak-anaknya? Dia cari makan buat sendiri. Setelah selesai makan, akhirnya dia ambil makanan sedikit kecil, dia bawa ke anak-anaknya. Anaknya paling cuma 2, paling maksimal 3 kan. Ada yang 1. Anak-anaknya cuma buka mulut di sarangnya. Doang. Untuk disuapin dari mulutnya Raja Wali. Enak banget, anak Raja Wali kehidupannya tuh enak banget. Dijagain sampai dia menetas tadi. Kalau mau makan dia cuma tinggal Sama gambarnya sama kayak orang-orang baru percaya, orang-orang Kristen yang baru percaya, baru bertobat ya kan. Saudara sering gak ketemu orang-orang Kristen yang baru bertobat yang luar biasa. Kalau ke gereja tuh orang-orang yang baru bertobat kan, kalau tepuk tangannya sampai begini, sampai kena orang sebelah. Kalau lompat sampai kena plafon. Semangatnya luar biasa ya kan, kesaksian kemana-mana. Makanya kalau saudara lihat ada saudara kita orang percaya, orang Kristen yang baru dari agama yang lain, terus diundang kan, sering diundang kan, kesaksiannya banyak luar biasa. Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Saya mau kasih tahu, itu kan masih kayak anak raja, semua masih jujur aja saya sama saudara. Kalau kita dalam kekristenan kita semua semangat, kayaknya semua doa langsung dijawab ya kan? Luar biasa, saya doa besok. Makanya kesaksian langsung di gereja. Kemarin saya berdoa, belum selesai amin, baru udah kejawab doanya. Saya mau kasih tahu, itu masih jaga langganan. Masih dikasih aja. Sama kayak anak-anak Raja Wali. Tapi saya mau tanya, apakah anak-anak Raja Wali dia tetap kecil? Dia akan bertumbuh besar. Waktu dia udah tumbuh besar, udah mulai ada bulunya, udah siap kayaknya udah terbang, maka ayat ini terjadi. Digoyang, bangkitkan isi sarangnya. Bulu-bulunya dilepasin. Ranting-ranting kering, semua yang rumput-rumput dan daun kering semua dilepasin. Tinggal duri. Makanya digoyangin supaya anak-anak Raja Wali tidak nyaman. Makanya dia ketusuk duri, mungkin luka. Mungkin seperti yang saya tadi bilang, Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya, orang Kristen mulai kena masalah. Orang Kristen semua kena masalah juga kan? Ada orang Kristen di sini, orang percaya yang nggak pernah kena masalah hidupnya? Ada yang kayak mungkin lagi merasakan kayak digoyang bangkitkan kehidupannya
sampai ketusuk duri. Yang tadi udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa cicak, diserempet kucing juga. Ada? Tenang. Laksana Raja Wali. Digoyang bangkitkan sampai dia tidak nyaman, dia harus keluar dari sarangnya. Dan dia harus belajar terbang. Bagaimana Bapak Ibu Saudara tahu Raja Wali belajar terbang? Raja Wali angkat satu anaknya menampung, dia melayang-layang di atas anak-anak, mengembangkan sayapnya, menampung seekor. Dia tampung satu ekor yang kecil, Raja Wali kecil, di atas badannya, dibawa ke tempat yang sangat tinggi. Dibawa ke tempat yang sangat tinggi, ketika sudah sangat amat tinggi, di atas gunung batu, dia jatuhkan. Benar-benar dijatuhkan. Dan kita tahu, saya pernah nonton di Discovery Channel itu, belum bisa terbang anak Raja Wali itu. Masih kepak-kepak aja. Tapi sengaja dinaikkan, dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Dan saudara tahu kecepatannya Raja Wali berapa? 130 km per jam. Itu cepat banget kecepatan terbangnya. Mungkin anak Raja Wali kayak Bapak Ibu Saudara, kayak bangsa Israel. Waktu dibawa dari sarangnya kena tusuk, dia bilang, aduh mama aku kenapa ini? Mama aku udah gila kayaknya nih, merusak rumah. Dia berpikir seperti itu mungkin. Setelah merusak rumah, dibawa, kenapa nih? Aduh, tiba-tiba aku mau diajak naik ke tempat yang tinggi. Ngapain nih mamaku? Mau ajak aku kemana? Enak nih kayaknya. Tapi setelah di tempat yang tinggi dijatuhkan. Wah, stres pasti dia. Ketakutannya luar biasa. Sampai ke dikit lagi mau jatuh, tadi saya bilang 130 km per jam. Induk Raja Wali langsung menangkap anaknya. Setelah ditangkap, dinaikin lagi, dijatuhin lagi, sampai berkali-kali, sampai akhirnya dia menjadi Raja Wali dewasa. Makanya orang-orang percaya dikatakan seperti burung Raja Wali. Burung yang bisa terbang di atas awan, burung yang bisa lihat matahari, burung yang bisa terbang bahkan melawan badai. Makanya orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang udah lama percaya kan nyanyinya, ku kan berdiri. Itu nyanyian doang atau benar-benar iman? Hah? Nyanyian iman atau beneran kita bisa berdiri di tengah badai? Kayaknya cuma iman ya. Tapi Tuhan mau kita mengerti. Oke, hari ini saya mau sharing. Penyertaan Tuhan tidak membuat kita lepas dari masalah. Selama kita dalam kehidupan, bahkan bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang dijaga, dilindungi Tuhan, baru keluar dari perbudakan untuk jalan ke tanah yang dijanjikan Tuhan, dia menjadi bangsa yang dibebaskan, langsung kena masalah. Maka yang gak ada masalah, cuman orang yang hidupnya di 1x2, orang-orang yang sudah meninggal. Selama kita dalam kehidupan, semuanya dalam masalah. Amin. Amin gak amin, harus amin. Jemaat, ya kalau dari mimbar kelihatan, ada yang kena masalah, ada yang lagi happy kelihatan. Jemaat ada masalah, pendeta ada masalah nggak? Gembala ada masalah nggak? Kalau saya ngobrol sama gembala sama pendeta, biasanya masalahnya jemaatnya, biasanya gitu. Katanya sih begitu. Jadi pendeta, jadi hamba Tuhan itu memang masalahnya pasti double ya. Saya suka cerita-cerita bareng, saya orangnya suka ngobrol aja ya. Pendeta tuh sebenarnya serba salah. Jadi pendeta itu, kan kita ngomong di depan ya. Ini kalau pendetanya agak-agak gede ya, pendeta ajak puasa, terus jemaat pasti ngomong kan. Ini kenyataan loh. Pendeta ajak kita puasa, tapi diri sendiri nggak puasa. Badannya gede gitu ya kan. Maksudnya gendut ya kan. Ada kan? Terus kalau pendeta kurus gitu, wah kurang diberkati nih kayak pendeta nih. Ya kan? Serba salah juga.
Tapi di dalam kehidupan, saya selalu percaya, apapun masalah kita, saya selalu pegang Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Maka ada beberapa hal yang akan saya bagikan. Di dalam masalah kita harus tahu, penyertaan Tuhan itu membuat kita menjadi apa. Di dalam masalah itu merupakan proses yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini. Berjalan bersama Tuhan, ada yang bilang enak, ada yang bilang gak enak. Tapi saya pastikan, berjalan bersama Tuhan ada kepastian. Amin. Ada jalan keluar. Masalah yang kita hadapin itu hanya sementara. Saudara harus tahu, kenapa bangsa Israel itu kayak digoyang bangkitkan, dibuat dalam masalah, dalam pergumulan, dalam persoalan di padang gurun. Mereka itu 400 tahun jadi budak. Ngerti maksud saya? Pernah baca? Mereka itu 400 tahun jadi budak. Dia baru keluar dari tanah perjanjian, baru kena satu masalah, dia langsung ingat Mesirnya. Enakan di Mesir. Di Mesir gak kelaparan. Enakan di Mesir, meskipun saya kerja saya gak akan mati. Dia udah keluar, mereka udah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari pikiran dan hati mereka. Maka kalau kita harus tahu jarak dari Mesir ke Jericho, ke tanah Kanaan, itu gak jauh. Itu gak butuh 40 tahun. Kalau secara saya baca literatur, kalau bawa orang dewasa laki-laki, bawa istri, bawa anak, ya kalau bawa anak kan gak bisa jalan cepat dong. Ya kan, saya baru punya bayi 5 bulan, saya tahulah. Saya kalau mau ke mall, kalau mau ke pasar, mau ke mall, ajak anak saya, itu persiapannya aja mau 2 jam. Jalannya cuma setengah jam, persiapannya 2 jam. Saudara tahu lah ya, kalau punya bayi, punya anak, pasti mengerti. Nah, jalan bawa istri, bawa anak, itu di tanah dari tanah Mesir ke tanah perjanjian di padang gurun, itu dikatakan sih paling 2-3 km per hari ya, per hari. Kalau jalan kaki ya, padang gurun. Jalan kaki paling 2-3 km per hari. Di situ kalau nggak salah jaraknya antara 600-700 km. Jadi secara logika paling lama banget itu 6 bulan lah. Kalau jalan kaki rame-rame. Kalau jalan kaki sendiri katanya nggak berhenti, ya 8 hari sampai 16 hari. Karena dewasa laki-laki itu kalau nggak berhenti, ada lah yang nggak berhenti. Kalau sekarang udah canggih, kalau naik pesawat 1,5 jam aja, dekat. Kalau naik bus itu, saya pernah ke Israel, saya ngobrol sama supir bus. Naik bus itu 8-12 jam. Saya ngobrol sama supirnya kebetulan keturunan Arab. Kalau di Israel kan ada Arab, ada Yahudi kan. Arab itu Palestina. Ngobrol dia sombong. Saya tanya, "Sir, kira-kira kalau dari sini, dari Mesir nih ke Jericho, kita nyetir bus ini berapa lama?" It depend katanya, tergantung supirnya itu orang Palestina, Arab atau Yahudi atau Jewish. Katanya kalau Yahudi, Jewish is not good, gak good, slow katanya, kayak kura-kura. Kalau kita 8 jam katanya. Kalau Yahudi bisa 12 jam. Sombong nih Arab. Lu belum tahu, kalau kita orang Indonesia, 8 jam kita bisa buat 4 jam. Oh my god katanya. Impossible. Lu belum pernah naik bus atap sih. Yang pernah naik pasti tahu ya. Saya pernah naik sekali. Dan itu udah terakhir, gak mau lagi saya. Dari Jakarta ke Jogja saya pernah itu. Darah Yesus. Itu malam lagi ya. Itu dia kalau ada turunan gitu mereka gak pakai rem ya. Terus kan kerasa gitu. Itu dari Jakarta, darah Yesus. Itu sampai ke Jogja itu darah Yesus sudah berember-ember itu. Darah Yesus terus.
Orang Indonesia lebih cepat, lebih good. Tapi kenapa harus 40 tahun? Kita akan belajar sama-sama nanti. Apa yang Tuhan mau lakukan buat bangsa ini? Apa yang Tuhan mau lakukan buat kita? Harusnya kita bisa instan dijawab doanya sama Tuhan. Seharusnya kita bisa instan sampai kepada tujuan yang kita mau, tujuan kehidupan kita. Tapi kenapa Tuhan mau kita jalanin setiap proses ini? Nah, di dalam hidup ini ada proses yang Tuhan pakai. Supaya apa? Supaya kita siap dan kita fit untuk ditempatkan di mana Tuhan mau kita berada. Amin. Saya pelajari di sini ada 4 masalah, 4 kategori yang disebut masalah. Yang pertama saya sharing aja. Yang pertama disebut trial, ujian. Ada di sini yang pernah diuji Tuhan? Ujian itu supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Ujian itu supaya kita bisa naik kelas. Kalau naik kelas kan setiap kita harus ujian kan. Kalau mau naik level setiap kita. Maka kalau ujian dari Tuhan itu biasanya membuat kita semangat. Kita tahu nih kayaknya ujian kan. Tahu nih kita lagi diuji nih. Makanya kan saya tanya tadi, pernah diuji Tuhan? Pernah tahu diuji? Tahu pasti saudara semangat menjalaninya. Ini ujian. Ya kan? Saudara mau diuji Tuhan? Wah, bagus. Ini aman, main aman. Nggak ada yang jawab. Ya kan? Ya kalau mau, amin. Pulang-pulang diuji nanti di depan, ya kan? Iya loh, banyak itu saya dulu suka khotbah. Ada orang yang SMS saya. Pak Pendeta, saya baru pulang ke gereja, kok kayak saya terima ujian banyak banget ini di jalan. Kenapa ya? Terus saya tanya aja. Memang tadi waktu di gereja nyanyi apa lu? Apa aja ya? Ada itu, ujilah aku Tuhan. Oh, lagu itu ya? Oh, pantas nggak apa-apa lah. Itu kan ibu yang minta. Ya kan? Kita kan nyanyi, ujilah aku Tuhan. Coba. Ketinggian kayaknya. Cobalah aku Tuhan. Ada, tau kan lagu itu kan? Ya kan? Kalau pulang-pulang kena ujian, salah nggak? Ya itu doa kita. Kalau nggak mau kena ya nyanyi ujilah temanku Tuhan. Tapi kita tahu setiap ujian yang kita hadapin akan mendatangkan kita naik level, naik kelas. Nanti kita akan belajar kenapa ada masalah ini, ada ujian ini dalam kehidupan. Kenapa Tuhan izinkan sih? Yang kedua itu saya sebut cobaan. Harus dicatat ini di garis bawah, Tuhan tidak mencobai. Pencobaan dari yang pertama iblis. Saya setuju. Yang kedua, keinginan kita sendiri. Yakobus 1 itu. Tapi saudara tahu kan, harus bisa membedakan cobaan itu datang dari diri sendiri atau dari iblis, keinginan sendiri atau dari iblis. Keinginan kita gak salah, orang Kristen punya keinginan gak salah. Tapi Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kita. Menurut Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti menjawab keinginan kita gak? Gak selalu. Tapi Tuhan menjawab doa yang terbaik. Tapi Tuhan memenuhi gak kebutuhan kita? Amin. Jadi yang pertama yang akan dijawab Tuhan yang mana dulu kira-kira kalau kita dewasa kita ngerti? Pasti kebutuhan dulu. Tapi banyak orang kan yang bingung. Saya tanya, yang udah berkeluarga, kita doa, saya doa, kebutuhannya semua terpenuhi pasti. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Contohnya, perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Saudara udah berkeluarga, terus punya anak 3. Kalau mobil, Avanza lah. Katakanlah Avanza, saya sebut merek. Nah itu kan mobil sejuta umat ya kan. Itu mobil mantap loh. Kita kalau balapan sama Avanza, kita gak akan menang. Benar. Ini kalau kita jalan dari sini, ketemu Avanza, kita lewatin, di depan ada lagi Avanza. Gak bakal menang. Selalu di depan dia. Karena ada di mana-mana ya.
Saya mau tanya, keluarga gitu, doa minta Avanza, menurut saudara itu kebutuhan apa keinginan? Hah? Ayo. Enggak salah, ini kan menurut saya dan menurut Bapak Ibu Saudara aja. Keinginan atau kebutuhan? Keinginan ya, kalau menurut saya itu kebutuhan. Iya dong, kan udah dua suami istri, anaknya 3. Kalau naik motor darah Yesus. Saya pernah lihat tuh naik motor, bahkan anaknya 4 naik motor. Waduh, itu kayak mau perang ke Irak ya. Kasihan motornya ya kan. Maka saya selalu doain, iya amin. Tapi kalau misalnya keluarga suami istri anak 3 terus mobilnya Ferrari, nah itu baru ngerti kan maksud saya sekarang? Ngerti maksud saya? Kalau ngerti ada lagi contoh, misalnya nih, Yusuf udah berapa lama jomblo, single? Katakanlah berapa lama? Waktu itu. Oh sekarang udah enggak ya? Iya. Berarti siapa ya? Oh ini nih, Alfa yang single ya? Udah berapa lama? Lama ya? Waduh, 4 tahun. Ini lagi umurnya berapa? Wah ini lagi matang-matangnya. Kalau misalnya kita doain dia minta jodoh, itu keinginan apa kebutuhan? Butuh kan? Tidak baik manusia itu seorang, ya kita doa sama-sama dapat jodoh dari Tuhan. Amin. Tapi kalau udah punya pacar, terus minta lagi. Itu keinginan apa kebutuhan? Keinginan itu, keinginan ditabok. Oke, kedua itu adalah cobaan. Ngerti kan? Yang ketiga, masalah, trouble karena kesalahan orang lain. Ini kenyataan ini terjadi. Di Alkitab juga ada. Yunus, dia melakukan kesalahan, dosa. Tapi yang kena problemnya orang-orang di dalam perahu kena badai juga. Pernah ada gara-gara orang lain, gara-gara dia tuh saya kena masalah. Ada pasti. Makanya Tuhan ajar kita doa, Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga. Nah itu harus ngerti tuh. Kita harus bisa mengampuni dulu baru dosa kita, kesalahan kita diampuni ya. Amin. Amin ya, berarti harus diampuni ya. Udah amin tuh di hadapan Tuhan. Yang keempat, masalah karena kesalahan kita sendiri. Itu ada, itu terjadi. Makanya kita harus ada tanggung jawab, responsibility. Kita harus mengakui itu. Apa yang kita lakukan, kita harus pikir sebelum kita lakukan segala sesuatu, ada sebab, ada akibatnya. Ada apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Berarti maksud saya? Karena saya sering menghadapi di dalam gereja, di dalam pelayanan, banyak orang-orang yang datang kepada hamba Tuhan, nanya, kenapa Tuhan? Why Tuhan? Why Pak Pendeta? Kenapa Pak Pendeta? Saya tanya sama dia, kalau saudara tanamnya benih mangga, mungkin gak dia tumbuhnya apel? Apa yang kita tabur, itu yang akan kita makan. Maka kita harus bertanggung jawab. Kadang-kadang saya nggak suka itu orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang dikit-dikit emang iblis itu musuh kita, harus dilawan. Kadang-kadang gara-gara setan juga kita bisa kena masalah, tapi kita kan sudah dianugerahkan nama Yesus, kita menang atas setan. Makanya saya bukannya belain setan ya. Kadang-kadang ada orang didoain di depan, dalam nama Yesus setan keluar setannya. Padahal di samping setan bilang bukan gua. Ada kan istri bawa suaminya, suami saya ini tolong doain Pak Pendeta. Ini ada nih kesaksian nyata Pak Pendeta. Ini waduh parah ini suami saya. Kalau keluar rumah, sinyalnya hilang. Lihat yang aneh-aneh terus di luar. Tolong doain supaya setannya keluar. Doain dalam nama Yesus. Setan keluar. Itu yang saya bilang. Setannya sampai bukan gua. Emang dia aja yang genit, nggak ajak-ajak gua lagi, kata setan. Ini bukan bela setan maksud saya, ngerti kan? Ini lagi poin kita harus bertanggung jawab untuk mengendalikan
apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah, baru kita masuk ke poin-poinnya. Kalau kita di dalam masalah, kenapa Tuhan mau kita berjalan disertai Tuhan tapi tetap kena masalah, tetap di dalam badai, tetap di dalam hujan yang besar, tetap di dalam kesusahan. Yang pertama, Yesaya 54 ayat 2 dan ayat ketiga. Saudara pasti sering baca ini. Ini janji Tuhan. Tuhan mau menyertai kita meskipun kita menghadapi masalah. Tuhan mau. Yang pertama, kapasitas kita diperbesar. Katakan sama-sama saya, kapasitas kita diperbesar. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat yang ketiga. Ini biasanya ayat pembenaran untuk orang yang suka makan biasanya sih. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang ini janji Tuhan buat bangsa Israel. Tuhan mau memperbesar kapasitas kita. Tadi saya sudah bilang, waktu mereka keluar dari Mesir, mereka itu 400 tahun jadi budak. Enggak bisa secara instan mentalnya itu berubah. Saya sering bilang, gak ada orang yang baru dibaptis keluar dari air baptisan, langsung kayak Tuhan Yesus, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ada proses yang harus makanya Tuhan izinkan. Tuhan mau memperbesar bangsa ini. 40 tahun mereka dibiarkan di padang gurun. Bahasa Inggrisnya padang gurun itu wilderness. Saudara harus tahu, kalau belum pernah ke padang gurun, ya harapan indah sih udah mirip lah ya kalau panas gini ya. Mirip-mirip ya. Itu di atas 50 derajat itu panasnya kalau siang. Kalau malam anginnya kencang itu bisa dingin banget. Di saat itu belum ada tolak angin lagi. Tapi Tuhan pelihara, siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Dan tempat itu benar-benar gak bisa ada kehidupan, namanya wilderness. Tapi Tuhan pelihara. Dan mereka keliling ternyata di tempat itu. Dan tahukah, kalau sampai saat ini Israel bisa berdiri, itu katanya diteliti karena ini 40 tahun mereka di padang gurun. Semua padang gurun itu mereka kuasai. Saudara harus tahu kenyataannya sekarang di sana, Israel itu wilayah perang. Dan musuhnya, dia di tengah, sekelilingnya itu semua musuh. Cuman satu doang, Yordan itu yang bukan musuh. Makanya kadang-kadang bisa lihat Yordan. Itu semua negara Arab musuhnya. Tapi kalau kita ngomongin soal perang, itu darurat perang itu semua militer. Anak-anak mudanya kalau seumuran saya pasti udah jadi tentara di situ. Itu kalau kita lihat pangkalan perang, kalau di Amerika kan ada Pentagon ya. Israel nggak ada namanya apa. Tempatnya di mana nggak ada yang tahu. Tapi nggak pernah kalah perang. Katanya diteliti karena mereka 40 tahun mereka menguasai padang gurun ini. Sama halnya kita kalau kita dalam masalah, dalam persoalan. Tuhan mau memperbesar kapasitas kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau memperbesar kapasitas saya. Kalau Tuhan mau kasih 1M pakai uang nih, lebih enak nih kalau pakai uang. Tapi kalau kapasitas kita nggak 1M, kapasitas kita dapat 100 juta aja udah wah banget. Udah foya-foya kita. Bisa nggak kira-kira? Tuhan mau kasih kita 1 liter, tapi kita kapasitasnya segini. Maka banyak orang yang kena masalah karena berkat Tuhannya besar, tapi kapasitas dirinya nggak lebih besar dari berkat Tuhan. Saudara sering ketemu orang-orang seperti itu, orang-orang yang belum siap terima yang namanya kemuliaan. Kayak orang yang jalan di itu tuh Citayam itu ya kan. Saya suka kadang-kadang istri saya suka lihat aja di YouTube. Itu kan orang yang belum siap, belum kapasitasnya belum besar ya kan. Tapi keren juga ya udah masuk fashion week gitu ya. Ngerti gak maksud saya?
Ngerti kan maksud saya? Makanya waktu kita lagi dalam masalah dan persoalan, kita merasa gak enak. Pernah lihat gak kalau kita lagi bangun jalan, bangun segala sesuatu pasti kan gak enak kan? Jalannya harus ditutup dulu, kita harus lewat satu jalur dulu. Di dalam persoalan, pada pergumulan, dalam ketidakenakan itu kita harus tahu Tuhan lagi mau memperbesar kapasitas saya. Amin. Itu bagian yang pertama. Saya cepat-cepat aja. Bagian yang kedua, 2 Korintus 4 ayat 17. Tuhan mau mempersiapkan kita untuk kemuliaan yang lebih besar. Setelah Tuhan memperbesar kapasitas kita, Tuhan mau mempersiapkan kita untuk kemuliaan yang lebih besar. Makanya dikatakan, sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara, waktu bacanya sih ringan, enteng ya. Sebab penderitaan apa? Serius. Saya nggak bisa bayar listrik aja waktu saya masih tinggal sendiri. Tiap hari makan Indomie aja, saya nggak bisa bilang itu penderitaan ringan. Kalau ini kan Paulus yang tulis ya. Penderitaannya bukan penderitaan biasa. Jadi tolak, masuk penjara, harus berpuasa. Dan saudara harus tahu, rasul-rasul di zaman itu, mereka itu sedang melayani di zaman pertumbuhan agama Gnostik. Gnostik itu salah satunya cirinya itu dia orang-orang mementingkan dirinya sendiri, tidak percaya Tuhan. Makanya kan banyak rasul-rasul, kalau kita lihat di Injil, rasul-rasul semuanya menuliskan, ngomongin jangan serupa seperti gambaran dunia. Karena mereka memang lagi clash, lagi tidak ada kasih. Makanya semua rasul-rasul itu matinya, meninggalnya, wafatnya karena martir, karena berkorban. Karena memang keadaannya benar-benar gak enak, gak nyaman. Bayangkan Paulus ini, dulunya dia musuh, dia yang menyiksa orang Kristen, orang percaya. Akhirnya Tuhan panggil, dia harus melawan teman-temannya sendiri, melawan guru-gurunya sendiri. Penderitaannya bukan secara fisik aja, tapi secara batin dan pikiran juga. Tapi dia bisa bilang, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Maka saya berdoa buat setiap kita juga bisa ngerti apa yang kita hadapin hari ini ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Kalau kita bisa bertahan. Maka saya selalu punya ilustrasi ini, saya selalu sharing ilustrasi. Dulu ada sebuah kerajaan, setiap kali berganti raja ini harus punya sesuatu kayak pusaka. Entah itu pedang, entah itu mahkota, entah itu kalung. Ada satu raja, dia mau jadi raja, sebelum dia naik jadi raja, dia harus buat sesuatu. Maka dia pergi ke seorang yang bijaksana, pembuat besi, dia ke tempat itu, dan dia dimintakan sesuatu yang bisa untuk membuat dia jadi raja yang lebih baik. Akhirnya cuma 1 hari, sesuatu itu jadi. Ternyata dibuat sebuah cincin. Tapi di cincin itu ditulis di bahasa Inggrisnya, this too will pass. Dan ini pun akan berlalu. Waktu dia pakai, dia nggak ngerti. Tapi dia pakai aja. Raja ini memimpin, dia perang, dia kalah perang, dia sedih, semua pasukannya mati. Dia lihat ke cincinnya, dia lihat kesedihan ini akan segera berlalu. Dia perang lagi, dia menang, dia pesta pora, dia merayakan kemenangannya. Kemudian waktu dia lagi senang-senang, dia lihat lagi cincinnya, ada tulisan, this too will pass. Dan ini pun akan berlalu. Di dalam kehidupan ini,
Saya suka ngobrol juga sama Pak Gembala. Pertanyaannya itu tersimpan terus di dalam hati saya. Kalau dia bertanya beberapa minggu ini, kalau kita tahu nih ya, kalau kita berbuat yang benar, melakukan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Kenapa nggak semua orang mau lakukan? Karena masih banyak orang yang meragukan. Karena kalau kita ngikutin perasaan kita, itu naik turun. Maka saya selalu ajak, apapun yang terjadi hari ini, percayalah, dia akan segera berlalu. Mau saudara dalam penderitaan yang menderita banget hari ini, itu akan segera berlalu. Mau saudara lagi happy, lagi senang, lagi dapat berkat yang banyak, ingat juga, itu juga nggak akan selamanya seperti itu, akan berlalu. Supaya kita selalu diingatkan, kehidupan masih akan terus berjalan. Makanya kalau kita berdoa, doa kita dijawab. Apakah sampai situ aja? Makanya saya senang mendoakan saudara, doa saudara dijawab. Tapi saya lebih senang mendoakan saudara bisa berjalan dan mengenal Tuhan, mengerti perjalanan kehidupan bersama Tuhan. Amin. Karena dari setiap kemuliaan, dari setiap berkat Tuhan itu saya selalu percaya gak pernah sama. Kalau hari ini saudara udah merasakan hal yang luar biasa, masih ada yang lebih luar biasa lagi. Maka pergumulan apapun yang kita hadapin hari ini, itu juga akan segera berlalu. Maka persoalan kita hadapin supaya kepala kita tidak besar daripada hati kita. Amin. Saya berdoa setiap kita ada terima kemuliaan dari Tuhan. Tapi di saat seperti itu, hati kita sudah lebih besar dari apapun yang kita punya, bahkan kepala kita. Itu yang kedua, Tuhan mempersiapkan kita untuk kemuliaan yang lebih besar. Yang ketiga, apa yang Tuhan mau? Ayub 36 ayat 15. Ayat 36 ayat 15. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Saudara kalau mau catat ini saya tulis begini. Tuhan berbisik kepada kita di saat kesenangan kita. Dan berteriak kepada kita pada waktu sakit dan tekanan kita. Ironisnya seperti itu. Tetapi waktu kita lagi happy, lagi bahagia, lagi sukacita, Tuhan hanya berbisik. Tapi di dalam kesakitan kita bisa mendengarkan suaranya Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Bangsa Israel merupakan bangsa yang sangat dekat dengan Tuhan. Karena perjalanan mereka bersama Tuhan. Meskipun sering terjadi sungut-sungut kelas. Saya tahu di Israel di depan pintu rumahnya, di sebelah kanan itu ada yang namanya Pesusa. Itu di Ulangan 6. Jadi setiap anak, setiap orang-orang di rumah situ mau keluar masuk ruangan selalu diingatkan. Tuhan Allahmu, Allah Israel adalah Bapamu, adalah Allahmu. Setiap anak yang baru lahir selalu diingatkan. Maka mereka bisa ngomong, mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan dekat. Tapi hari ini, di siang hari ini, Tuhan mau lebih dekat pada setiap kita. Bahkan di setiap pencobaan, di setiap masalah, Tuhan ada buat kita. Amin. Terus ironisnya terjadinya seperti itu. Banyak orang yang justru di dalam pergumulan, dalam masalah, dalam pencobaannya bisa lebih dekat kepada Tuhan. Tapi dari dalam kesenangannya, dalam sukacitanya, malah agak-agaknya agak jauh. Saya berdoa setiap kita bisa konsisten ikut Tuhan, bisa konsisten, bisa tetap merasakan penyertaan Tuhan di keadaan seperti apapun, di setiap musim dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir, 2 Korintus 1 ayat yang ke-9.
Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ini caranya Rasul Paulus dalam menjalani pelayanan, dalam menjalani kesusahan, ujian, cobaan, permasalahannya. Bahkan menjalani kehidupan. Dia merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Makanya saya selalu ajak, saya suka kasih motivasi kepada anak-anak muda. Umur kita gak ada yang tahu ya kan. Tapi saya berdoa kita semua umur panjang. Tapi setiap melakukan apapun yang kita lakukan, saya selalu pegang kayak gini. Seolah-olah besok adalah hari terakhir kita. Maka percayalah, apa yang kita lakukan pasti berhasil. Menjawab pertanyaan dari penggembala. Orang di luar Tuhan aja kerja benar ya, kerja benar, kerja keras. Orang-orang Jakarta apalagi ya, kerja keras, banting tulang, putar otak, peras keringat. Itu kalau masih hidup bagus loh. Kan tulangnya kan dibanting kan, otaknya diputar, keringatnya diperas. Mereka bekerja keras di luar sana, tapi gak percaya Tuhan. Menurut Bapak Ibu Saudara, mereka diberkati gak? Tapi namanya bukan diberkati ya, mereka mendapat upahnya. Orang melihat pekerjaan mereka bagus. Apalagi kita yang ada Tuhan di dalam kita. Kita harus benar-benar ngerti itu. Amin. Maka kita tetap lakukan yang terbaik. Kita tetap harus tahu Tuhan menyertai kita. Saya minta pemain musik dan WL untuk maju ke depan. Saya akan tutup khotbah saya siang hari ini. Buka Amsal 21 ayat 2. Tuhan menyertai kita itu senantiasa, tidak terbatas. Dari sebelum alfa, bahkan setelah omega. Kata senantiasa itu setiap saat. Saya suka Ibu Gembala suka bilang, kalau kita tahu kita ada di suatu ruangan tuh CCTV mantau kita akan hati-hati. Ngerti gak maksud saya? Kenapa orang-orang percaya enggak seperti itu? Suka ngobrol sama orang-orang yang agnostik itu nggak percaya Tuhan, katanya orang ateis. Ada banyak orang Kristen bilang orang-orang yang nggak percaya Tuhan itu parah. Tapi saya bilang lebih parah orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Kenapa? Karena gini, orang yang nggak percaya Tuhan, orang ateis itu hidup percaya kalau Tuhan itu tidak ada dan menjalani kehidupannya seolah-olah Tuhan tidak. Tapi kita orang-orang percaya, orang Kristen percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu ada di mana-mana. Ngerti maksud saya? Bahkan di dalam kesendirian saya ada Tuhan. Tapi hidup seolah-olah Tuhan lebih parah mana itu? Ngerti maksud saya? Di dalam Yesaya 42 saya pernah baca, ada satu hamba Tuhan namanya Louis Giglio. Dia membahas tentang, sudah pernah dengar He hold the universe in the palm of His hand. Tuhan memegang seluruh alam semesta, menahan seluruh alam semesta di telapak tangannya. Dulu saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan lakukan itu? Berarti kalau alam semesta di tangannya, dunia itu sekecil apa? Kalau kita pernah pelajarin, saya waktu itu pernah pelajarin luar biasa di galaksi Bima Sakti aja itu masih bagian yang terkecil. Terus masih ada yang lebih besar lagi. Bumi aja kalau misalnya di whole di universe kecil banget. Bumi aja yang besar begitu kelihatan kecil, apalagi saya. Ngerti maksud saya? Kecil banget. Kalau di sini doang. Terus saya bertanya, kenapa Tuhan harus ciptakan semuanya itu? Kalau memang cuman kita yang menjadi biji matanya. Cuman kita kesayangannya. Cuman kita makhluk yang paling spesial.
kenapa Tuhan ciptakan semuanya alam semesta kayaknya nggak berguna dalam tanda kutip. Tuhan mau tunjukkan pada setiap kita, Dia terlalu besar. Bukan terlalu lagi, terlalu besar. Tuhan sengaja ciptakan semuanya besar. Jadi Dia bukan sekadar menyertai kita, Dia besar banget dan Dia tahan. Jangan pernah takut. Bahkan alam semesta ini Dia tahan, ditahan. Dia selalu menyertai kita. Apapun yang kita hadapin hari ini, berjalan bersama Tuhan seperti bangsa Israel. Hari ini saya mau ajak, sebelum saya tutup, hati kita. Dari khotbah saya gak ada yang salah dari janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan sangat besar. Tapi hati saya. Tahu lagu Selidiki Aku? Lihat hati. Firman Tuhan ini katakan setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kalau saya jalan dari sini ke situ, saya jalan lurus gak? Lurus ya? Lurus gak? Lurus kan dari situ sampai sini. Masih jalannya masih lurus. Masih jalan ini. Ini soal hati. Tuhan gak ada yang salah dengan Tuhan dan janjinya tentang pernyataan. Tapi apakah hati kita lurus untuk tahu Tuhan menyertai kita? Tapi kalau kita ngomongin soal jalan kita kayaknya benar deh. Semua jalan orang katanya lurus menurut pandangannya. Saya kasih satu cerita saya, kesaksian saya sejujurnya. Saya jujur. Dulu saya sering pelayanan. Semua persekutuan doa saya udah pernah pergi. Saya tahu. Ini jujur aja terbuka. Boleh ya sedikit lagi waktunya. Saya cerita. Ini pengalaman saya bersama Tuhan. Saya sering diundang di persekutuan doa, kantor-kantor. Kalau di antara kita pelayan Tuhan, pengungsi, pendeta suka ngobrol, ada yang namanya ikan besar sama ikan kecil. Ngerti maksud saya? Orang kerja tahu lah. Ikan besar itu biasanya yang isi persembahannya amplopnya tuh saya buka aja besar. Kalau ikan kecil tuh ikan teri biasanya. Nah, biasa tuh ada sekolah yang undang, ada perusahaan besar yang undang. Saya pernah khotbah di Bank Indonesia saya pernah juga. Kalau khotbah di tempat-tempat gitu tuh, misalnya khotbah di Lion Wings, saya pulang pasti bawa oleh-oleh tuh, merchandise Wings juga biasanya. Tapi kalau di Bank Indonesia enggak bawa duit. Suatu saat saya udah terima banyak pelayanan, ada satu saat di satu SMA. Saya ingat sekali. Itu di Cipinang, dekat penjara, dekat banget sebelah penjara. Dia undang saya khotbah, terus saya pas gak ada jadwal hari Jumat itu, oke, saya datang. Tapi kita semua udah tahu kalau kita khotbah di sekolah itu pasti ikan teri. Ngerti maksud saya? Ikan teri. Oke lah, kayaknya masih kosong. Oke Kak, kita catat ya Kak, catat. Itu masih kayaknya sebulan kemudian. Setelah berjalan hampir mau sebulan, 2 minggu kemudian tiba-tiba ada perusahaan besar hari Jumat. Dia katanya lagi ada ucapan syukur besar. Semua presidennya, semua direkturnya datang. Undang saya. Wah, itu udah tahu nih. Ini adalah ikan yang besar. Saya sharing gini karena ada teman-teman pelayanan juga tempat ini. Ikan yang besar, benar-benar besar. Ini bukan ikan sembarang ikan ini, saya kasih tahu. Ini besar banget. Itu ternyata waktunya sama SMA. Sekarang kita hadapkan kepada diri saya. Menurut Bapak Ibu Saudara,
Saya harus memutuskan hari itu, katanya, Pak, putusin Pak, soalnya kita mau undang Bapak, terus kalau misalnya Bapak nggak ada, kita mau undang yang lain. Karena ini waktunya ini acara besar. Waduh, waktunya sama lagi, jamnya sama. Saya sekarang hadapin sama ibu saudara nih. Ini kan jemaat nih yang suka menghakimi pendeta nih. Kalau dihadapkan seperti itu, saudara ambil yang mana? Ini perusahaan besar, ikan besar, apa yang sekolah ini? Ikan teri. Hah? Tanya Tuhan. Oh, bijaksana sekali. Mantap, benar. Memang gitu, benar. Memang benar. Itu kalau jawaban istri gitu memang. Kalau untuk waktu itu kan saya belum menikah waktu itu. Tapi saya masih bisa tanya Tuhan, masih bisa. Tapi kalau saya tanya istri saya, jawaban istri itu paling mantap. Pilih aja yang terbaik, ya kan? Yang terbaik yang mana? Ini saudara tahu saya pilih yang mana? Dari muka saya nih, pilih yang mana kira-kira? Yang suka menghakimi kan, pilih mana? Yang gede. Saya berpikir saya lakukan yang duluan. Akhirnya saya menolak yang besar. Ya saya nggak bisa jadwal pas. Aduh sayang banget Pak ya. Udah lain kali aja ya, masih jaga langganan, lain kali aja, next kesempatan aja. Oke apa, makasih deh, next kesempatan akhirnya ditutup. Sampai detik ini nggak pernah ditelepon lagi saya. Saya jalan tuh ke sekolah itu, saya nyetir, saya jalan, saya pelayanan, saya khotbah. Ya jujur aja memang di situ anak-anak itu ya namanya juga masih anak-anak sekolah. Saya udah sering sih. Mereka nggak pakai persembahannya, nggak pakai amplop gitu. Kayak duit dikucap, Pak. Udah saya kantongin aja langsung. Nanti di rumah tinggal buka aja, tereng gitu. Udah saya terima, saya pulang, saya pelayani, saya nyetir. Saya udah melakukan yang benar kan. Ngerti maksud saya? Saya udah lurus. Tapi ini saya jujur, saya cerita sama Bapak Saudara. Di perjalanan saya merasa saya kayak Tuhan Yesus. Ini udah menolak yang besar. Saya merasa itu heroik. Tapi kalau hal ini terjadi pada saya, itu bukan hal yang heroik, bukan hal yang luar biasa. Tapi di perjalanan itu saya menangis. Tiba-tiba nangis aja. Banyak orang berpikir jalannya lurus, saya udah melakukan yang terbaik nih. Saya udah mempercayakan hidup saya pada Tuhan. Tapi Tuhan tahu sampai dalamnya hati saya. Bahkan ketika saya gak mengerti hati saya pun, Tuhan yang paling tahu. Penyertaannya bukan sekedar menyertai kita di dalam kesusahan. Dia jauh di dalam hati kita. Apapun yang saudara hadapi hari ini, biar Tuhan sendiri yang menguji ke dalam hati kita. Dia tidak akan pernah terlambat. Percayalah, dia hold the all universe, seluruh alam semesta di tangannya saja. Apalagi kehidupannya. Permasalahan kita cuman hati kita.